Saya ini mau bertanya ya Bu, Silakan. terkait dengan sekarang kan marak lagi dengan adanya peningkatan penggunaan susu formula. Ini saya mau bertanya, bagaimana sih pentingnya ASI itu, seberapa sih pentingnya Bu? Iya tuh gen milenial ini ya. Saya kira hari ini, hari esok, sampai kapanpun ASI tidak bisa digantikan oleh siapapun. Perannya, manfaatnya, isinya, ya, dari ASI itu adalah sebuah nilai makanan yang bergizi yang memang diamanahkan Allah ya melalui ibu untuk diberikan kepada anaknya. Sehingga kalau dibandingkan dengan susu formula, saya kira sangat jauh komponen-komponen yang ada di ASI dengan yang ada di susu formula itu. Nah, untuk itu bagaimana kita tetap memperhatikan pentingnya ASI ini untuk kita berikan, untuk menjadi pemerhati kita sampai kapanpun harus menjadi bagian kesehatan anak ya. Dan tentunya banyak hal yang terjadi di dalam penelitian ya tentang kenapa terjadi stunting karena adanya ASI yang tidak diberikan secara eksklusif ya, dan juga bisa berdampak terhadap stunting itu sendiri. Nah, kemudian kalau dibandingkan ya susu formula dengan ASI, saya kira jelas pilihannya adalah ASI ya. Nah, ini didukung juga kita sebagai umat Islam ya, bahwa bagaimana ASI ini menjadi sebuah hal yang diwajibkan. Tadi sudah disampaikan adalah menjadi sebuah amanah ya. Jadi pasti ini adalah kewajiban seorang ibu harus memberikan ASI kepada anaknya. Nah, kemudian pandangan Islam terhadap donor ASI ya, sekarang marak banget di Gen Z ini ya, di platform-platform media itu, enakan besok nggak usah repot-repot memberikan ASI, lebih baik pakai ini aja deh, susu formula atau donor ASI. Ya, saya kira tetap memberikan ASI itu lebih bagus. Namun ada beberapa hal yang tidak mungkin diberikan ASI secara langsung, itu bisa ditempuh dengan cara memberikannya dengan memberikan lewat donor ASI. Nah, donor ASI itu sendiri sudah dilindungi kita secara hukum oleh MUI, sudah jelas diperbolehkan oleh Majelis Tarjih, juga menjadi hukum mubah, dan juga sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah tahun 2012 nomor 33, bahwa di situ ada juga tata cara pemberian donor ASI ya. Nah, apa yang menjadi persyaratan sebagai seorang pendonor dan penerima itu saya kira harus ada sebuah nilai persetujuan. Selain itu ada juga identitas yang nanti ada nilai-nilai pewarisan, dan termasuk bukan hanya di pewarisan saya kira, tetapi perjodohan ya, laki perempuan yang sepersusuan saudara itu juga menjadi sebuah identitas. Kemudian juga bagaimana pendonornya, siapa, keadaan kesehatannya tentunya juga harus diperhatikan. Tidak semua bisa memberikan, sehingga tidak menjadi kekhawatiran. Saya nggak mau donor ASI, saya nggak mau karena apa, khawatir iya bersih kah, dan apakah ini donornya benar-benar bagus, kesehatan orang yang memberi donor, dan seterusnya. Dan juga tentunya ASI ini menjadi sebuah hal yang mendasar, bukan sesuatu walaupun sangat-sangat penting, sangat mendasar, tidak boleh diperjualbelikan. Ya, kalau ada sebuah imbalan untuk penyediaan alat sarananya, itu saya kira berbeda, bukan pada konten penjualan ASI, tetapi mungkin sharing pada pengadaan sarana untuk menyimpan dan seterusnya. Kadang-kala ibu merasa khawatir, yakin nggak sih saya itu akan mendapatkan pendonor yang bagus atau memberikan donor yang betul begitu ya. Ada kekhawatiran itu, sehingga benar-benar bagaimana mengurangi kekhawatiran itu, ibu-ibu bisa
menyampaikan donor ASI-nya itu kepada lembaga-lembaga yang memang menjadi lembaga yang donor ASI begitu ya. Jadi diberikan kepada lembaga donor ASI yang akan dikelola dengan sebaik-baiknya. Demikian juga yang mendapatkan tidak juga sembarangan, tetapi juga melalui lembaga-lembaga pendonor yang sudah tersertifikat atau memang terkontrol, betul-betul terkendali dan terawasi begitu. Karena kalau nggak terawasi, tidak ada hal-hal yang bisa dikendalikan, ini juga susah. Jadi kekhawatiran itu pasti terjadi bagi ibu-ibu. Ibu-ibu sangat penting tentunya memberikan donor ini, terutama pada kondisi anak yang memang membutuhkan, ibu yang memang betul-betul nggak keluar ASI-nya, ibu yang sedang sakit, dan juga pada bayi-bayi prematur kadang-kadang juga produksi ASI ibu itu belum keluar dan itu dibutuhkan juga. Sehingga inilah nilai-nilai sosial yang bisa kita bangun di dalam kehidupan kita bersama. Menarik sekali ya Bu pembahasan tentang ASI kali ini. Mungkin Ibu ada pesan-pesan untuk teman-teman Gen Z di luar sana yang akan membina rumah tangga untuk kedepannya, Bu? Pesan saya kepada Gen Z sebagai penerus generasi bangsa ini, siap menjadi generasi emas di tahun 2045, tentunya harus betul-betul disiapkan mulai sekarang, mulai memasuki mahligai rumah tangga baru. Bahkan nanti sebelum melahirkan itu harus memiliki pengetahuan tentang apa itu ASI eksklusif, bagaimana cara memberikannya, bagaimana cara memperolehnya, dan bagaimana itu bisa menjadi sebuah kebutuhan bersama untuk dilakukan, dan bagaimana nanti Gen Z ini menyikapi, menyiapkan mulai dari remaja. Remaja itu ada kadang-kala kebutuhan bersama, ada namanya kelas remaja, tapi mengenal persiapan-persiapan sebagai calon ibu. Ya, kemudian juga bagaimana nanti kalau sudah menjadi ibu dengan hamil, ibu bisa masuk ke kelas antenatal. Bisa juga nanti kalau mengalami sesuatu persoalan, Gen Z itu bisa nanti menjadi ibu Gen Z di saat postnatal, itu bisa berkonsultasi. Sekarang sangat banyak fasilitas-fasilitas konsultasi tentang cara memberikan ASI capaian, memberikan ASI eksklusif, dan seterusnya. Saya kira ada hal-hal yang sudah dimulai, ada kepedulian untuk kesehatan calon ibu-ibu muda yang luar biasa, yang menyiapkan generasi yang lebih baik untuk saat yang akan datang.